Annyeonghaseyo. 你好，我是 Rizky。 I am Nadine. 저는 Rahma. Toko Bebas Bea dan VAT Refund. Toko Bebas Bea. Apa itu toko bebas bea? Toko Bebas Bea atau TBB adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia. Orang yang berangkat ke luar negeri atau orang yang tiba dari luar negeri dengan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak atau tidak mendapatkan pembebasan. Tujuan utama penyelenggaraan toko bebas bea adalah untuk menyediakan barang-barang konsumsi penumpang yang akan berpergian ke luar negeri, turis-turis asing, dan tamu-tamu negara pemegang paspor diplomatik dan pemegang yellow card. Penyelenggaraan toko bebas bea sekaligus pengusaha toko bebas bea yang selanjutnya disebut dengan pengusaha TBB atau PTPB adalah Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan menimbun barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. Syarat fisik atau tempat yang akan digunakan untuk mendirikan toko bebas bea sebagai berikut. Pertama, gudang penimbunan. Ruang yang dimiliki pengusaha TBB atau PTBB untuk menyimpan atau menimbun barang, baik barang asal impor maupun barang asal daerah pabean. Kedua, ruang pemeriksaan ruang yang dimiliki PTBB yang berada dalam gudang yang menimbun untuk melakukan pemeriksaan barang. Ketiga, ruang penjualan. Ruang yang dimiliki PTBB untuk menjual asal impor dan barang asal daerah pabean. Keempat, ruang pamer. Ruang yang dimiliki PTBB keberangkatan yang berlokasi di luar area bandara internasional atau pelabuhan utama yang khusus digunakan untuk memamerkan barang. Kelima, ruang penyerahan. Ruang yang dimiliki PTBB keberangkatan yang digunakan untuk menyerahkan barang yang telah dilakukan transaksi pembelian di ruang pamer berdasarkan bukti pembelian yang diserahkan. Lokasi toko bebas bea. Yang pertama, Terminal Keberangkatan Bandar Udara Internasional di kawasan Pabean. Yang kedua, Terminal Keberangkatan Internasional di Pelabuhan Utama di kawasan Pabean. Yang ketiga, tempat transit pada Terminal Keberangkatan Bandar Udara Internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan Pabean. Yang keempat, tempat transit pada Terminal Keberangkatan di Pelabuhan Utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan Pabean. Yang kelima, di dalam kota. Pengusaha toko bebas bea. PTBB atau pengusaha toko bebas bea mempunyai kewajiban dalam mengusahakan TBB, yaitu yang pertama, menyediakan ruangan dan sarana kerja bagi petugas bea dan cukai. Yang kedua, mencatat dan membeli barang di TBB. Yang ketiga, memasang papan nama perusahaan. Yang keempat, memasang pemberitahuan di tempat yang dapat dilihat dan cukup jelas mengenai pembebasan dalam nilai tertentu terhadap barang yang dijual, khusus di TBB, kedatangan atau keberangkatan. Yang kelima, barang kena cukai yang dijual di TBB wajib dilekati label Duty Excise Not Paid pada saat akan dikeluarkan dari gudang penimbunan. Label ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Yang keenam, TBB dilarang menjual barang selain daripada jenis barang yang tercantum dalam persetujuan pengusahaan TBB. Mekanisme di TBB. Di TBB juga terdapat dua mekanisme, yaitu mekanisme perizinan dan mekanisme perpindahan. Yang pertama, mekanisme perizinan. Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan dan pengusahaan TBB, maka pengusaha harus mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. Penetapan dan izin sebagai penyelenggara dan pengusahaan TBB berlaku paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang oleh Direktur Jenderal atas nama
Menteri Keuangan. Yang kedua, mekanisme perpindahan. Pemberitahuan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari toko bebas bea dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean dalam bentuk dan syarat yang diatur dalam ketentuan mengenai pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean tersebut diberitahukan oleh pengusaha TBB. Pemberitahuan pabean harus disampaikan melalui pertukaran data elektronik, kecuali di kantor pabean yang belum menerapkan pertukaran data elektronik. Pengeluaran barang dari TBB dapat dilakukan dengan tujuan. Yang pertama, pengeluaran barang dalam rangka pembelian oleh orang tertentu. Yang kedua, ke gudang berikat dalam hal barang retur atau reject. Yang terakhir, ke tempat lain dalam daerah pabean dalam hal barang retur atau reject. FIT refund. Apa itu FIT refund? Pengertian FIT refund. FIT refund merupakan pengembalian pajak pertambahan nilai atau PPN yang telah dibayar oleh turis asing yang terutang di dalam daerah pabean. Berdasarkan pasal 16E Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak yang dibawa keluar daerah pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali. Turis asing yang dapat melakukan FIT refund yaitu turis asing yang bukan merupakan warga negara Indonesia atau bukan permanent resident of Indonesia, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 60 hari sejak tanggal kedatangan mereka. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan FIT refund. Syarat FIT refund oleh turis asing yaitu untuk mendapatkan FIT refund, barang dibeli dari penjual yang terdaftar sebagai peserta tax refund for tourists dan memiliki invoice atau bukti pembelian. Kemudian, PPN yang dapat diminta kembali paling sedikit Rp500.000 dan minimum Rp50.000 per transaksi. Lalu selanjutnya, pembelian dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sebelum keberangkatan ke luar negeri. Berikut dokumen yang harus disiapkan oleh turis asing pada saat melakukan FIT refund. Yang pertama adalah paspor, lalu pas naik atau boarding pass untuk keberangkatan turis asing ke luar daerah pabean, dan yang selanjutnya adalah faktur pajak khusus. Tata cara FIT refund oleh turis asing berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK-03/2019. Yang pertama, turis asing yang menghendaki FIT refund atas pembelian barang bawaan harus memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada pengusaha kena pajak atau PKP toko retail pada saat pembelian. PKP toko retail harus mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, PKP toko retail yang menyerahkan barang bawaan kepada turis asing harus membuat faktur pajak khusus dengan nilai PPN paling sedikit Rp50.000. Yang ketiga, FIT refund hanya dapat dilakukan oleh turis asing yang bersangkutan. FIT refund dilakukan pada saat turis asing meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara. Bandar udara tersebut merupakan bandar udara tempat keberangkatan turis asing ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, dalam hal permintaan pengembalian disetujui, petugas konter pemeriksaan melakukan pencocokan jenis dan jumlah barang bawaan dengan faktur pajak khusus. Yang kelima, nilai PPN yang dikembalikan kepada turis asing yaitu
dikembalikan secara tunai dengan mata uang rupiah dalam hal PPN yang disetujui untuk dikembalikan bernilai kurang dari atau sama dengan 5 juta ribu rupiah. Atau dikembalikan melalui penerbitan SPMKP dalam mata uang rupiah ke rekening turis asing dalam hal PPN yang disetujui untuk dikembalikan bernilai lebih dari 5 juta ribu rupiah. Berdasarkan permintaan pengembalian, Kepala KPP menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKP-LB paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya berkas permintaan dari UPR PPN Bandara. Lokasi pengajuan FIT refund. Berikut adalah beberapa bandara yang dapat menerima FIT refund. Yang pertama ada Bandara Kuala Namu di Medan, lalu ada Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, selanjutnya ada Bandara Yogyakarta International di Yogyakarta, lalu ada Bandara Juanda di Surabaya, dan ada Bandara Ngurah Rai di Bali. Selanjutnya ada tabel pembagian persentase FIT refund. Untuk barang umum dikenakan 11%, lalu untuk 0% adalah untuk makanan, minuman, reservasi hotel, restoran, dan berbagai servis termasuk dengan medical service. Namun, meskipun kamu telah memenuhi semua persyaratan tersebut, ada beberapa kategori barang yang tidak dapat diklaim untuk pengembalian PPN di Indonesia. Kategori tersebut meliputi makanan, minuman, dan tembakau, bahan peledak, dan senjata, barang-barang yang dilarang dibawa dalam pesawat.